Mau nyampein apa buat Pak Purbaya? Pak, sumpah saya bangga dengan Bapak. Saya ketika pertama kali saya ngelihat Bapak di TikTok, di beranda TikTok saya langsung tag Bapak, saya langsung follow Bapak dengan semua kebijakan Bapak, dan sekaligus ketika Bapak juga membahas mengenai thrifting akan ditutup, ya saya tetap ngefans sama Bapak. Tetapi Bapak mohon maaf sekali gitu ya. Ini himbauan aja kami pedagang. Kalau boleh Bapak dicari solusi, ya tidak harus ditutup kalau memang boleh. Dengan usaha ini saya masih punya tunggakan Pak ke bank yang harus saya bayarkan. Kalau Abang melihat tren hidup thrifting ini sebenarnya memang bisa mengurangi limbah tekstil atau justru sebaliknya, justru malah menambah akibat impor tadi, Bang? Kalau kita sebenarnya sepakat dengan ini ya, sepakat dengan model-model thrifting gitu ya, sesuai gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat sumber pakaiannya begitu ya. Kalau sumber pakaiannya dari sumber yang bermasalah, misalnya dari rantai pasoknya bermasalah, ya itu juga sebenarnya nggak menyelesaikan kalau persoalan lingkungan nggak selesai juga di lingkungan. Tetap aja itu jadi fast fashion di negara sananya begitu ya. Orang jadi kayak oh ini ada yang nampung di Indonesia, ya udah kita buang aja ke Indonesia gitu. Akhirnya kita jadi penampungan dari yang fast fashion di luar begitu. Oke Zoners, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa bilang impor pakaian bekas ilegal atau thrifting membuat industri tekstil dalam negeri kita merugi, juga membahayakan kesehatan karena tidak jelas asalnya. Dan satu lagi, impor pakaian bekas ilegal juga dinilai merugikan keuangan negara karena tidak membayar pajak. Tapi kenyataannya di lapangan tidak sesederhana itu. Bagi sebagian orang, thrifting merupakan gaya hidup. Bagi pedagang di sini, thrifting merupakan sumber penghidupan. Karena yang disebut dengan barang bekas, nyatanya justru menyelamatkan banyak dapur dari krisis. Jadi, sebenarnya siapa yang dirugikan? Gua akan bikin lo paham dalam 10 minutes. Saya nggak bisa ketangkep si penerimanya. Udah ganti model. Bisa dibuang. Nah, oke Zoners, gue bakal bertanya langsung sama pedagang dan pembeli yang ada di pasar baru ini tentang adanya larangan impor ilegal pakaian bekas. Langsung aja yuk. Ini kan lagi ada larangan impor ilegal pakaian bekas. Nah, Opung gini gimana nih tanggapannya? Kalau untuk tanggapan saya untuk larangan barang bekas ya, karena saya kan hidupnya dari sini, menyekolahkan anak-anak saya juga dari sini ya, mati hidup saya di sini ya untuk saat ini ya. Jadi pastinya ya keberatan sih, karena kan ya mohon maaf ya, saya sendiri pas dengar kabar itu kan bingung, saya stres loh, karena gimana nggak stres ya. Kita berdagang ini sekarang kayak gini aja bukan berarti kita terus hidupnya nyaman apa atau tidak. Stres karena saya masih ada anak yang harus saya sekolahkan, ada anak yang masih kuliah yang harus saya bebankan. Terus satu lagi kan kita buka usaha gini, mohon maaf ya, saya bukan dari, kami itu perintis, jadi bukan ahli waris gitu loh. Jadi kan larangan ini katanya untuk menaikkan kembali industri tekstil dalam negeri yang hancur karena adanya thrifting yang pertama, yang kedua ada isu kesehatan. Nah menurut Ibu gimana? Kalau untuk saya jawab dulu untuk isu kesehatan ya. Kalau untuk isu kesehatan ya, saya pikir kalau memang ini isunya dampaknya ke kesehatan, mungkin saya atau anak saya udah sakit-sakit dong. Nyatanya kami puji Tuhan kami sehat sampai saat ini ya, gitu ya. Atau mungkin orang tidak akan memilih bisnis ini kalau itu menyangkut kesehatan. Sudah bodoh banget orang milih proyek ini atau bisnis ini kalau ada dampak kesehatan. Terus kalau dibilang untuk dampak UMKM lokal atau produksi lokal segini, sebenarnya itu harusnya PR pemerintah ya. Jadi kalau untuk dibandingkan barang lokal dengan di sini, sebenarnya kalau kita mau jujur bukan apple to apple gitu loh. Mohon maaf gitu loh.
ya perbaiki dulu aja produksi Indonesianya gitu loh, kualitasnya ya dengan harganya gitu. Supaya apa? Akhirnya minat masyarakat tidak akan datang ke sini. Jangan kami tuh mohon maaf ujuk-ujuknya cuma dijadikan kayak kambing hitamnya aja. Mau nyampein apa buat Pak Purbaya? Pak, sumpah saya bangga dengan Bapak. Saya ketika pertama kali saya ngelihat Bapak di TikTok, di beranda TikTok saya langsung tag Bapak, saya langsung follow Bapak dengan semua kebijakan Bapak, dan sekaligus ketika Bapak juga membahas mengenai thrifting akan ditutup, ya saya tetap ngefans sama Bapak. Tetapi Bapak mohon maaf sekali gitu ya. Ini himbauan aja kami pedagang. Kalau boleh Bapak dicari solusi, ya tidak harus ditutup kalau memang boleh. Dengan usaha ini saya masih punya tunggakan Pak ke bank yang harus saya bayarkan. Nah, gue mau nanya nih sama semuanya, kenapa milih belanja di sini lo dulu? Kalau gue biar nggak sama-sama yang lain-lain, soalnya kan kalau di mall-mall kayak udah banyak gitu samaan, takutnya sama jadi nyari yang second gitu. Dari harga juga sebenarnya lebih murah, sama bisa ngelihat langsung sih, sama-sama karena dekat juga dari rumah Pasar Baru ya. Mau ngomong apa ke Pak Purbaya? Kalau bisa jangan dihilangin deh, ya buat orang miskin jadi bisa terjangkau lah buat kita sebagai ART gitu. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah agak terlambat nggak sih ketika penjual baju thrifting ini sudah banyak ya kan, dan sudah banyak juga masyarakat yang bergantung kehidupannya dari menjual baju thrifting, bahkan ada yang bisa menguliahkan anaknya di luar negeri. Artinya apakah penjual-penjual thrifting ini dibunuh begitu saja demi menyelamatkan industri tekstil yang sebenarnya persoalan utamanya nggak cuma dari impor tadi kan, tapi juga ada masalah dari tingginya bahan baku, biaya produksi yang tinggi. Nah itu kan juga sebenarnya hal-hal yang harus distimulus oleh pemerintah, nggak cuma hanya memberangus sisi thriftingnya aja. Yang kita lihat sebenarnya langkah itu harusnya dilakukan secara bersama-sama, bahwa ketika memang kita melihat banyak yang diuntungkan dari penjual ini yang bisa menguliahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana dan sebagainya, bahkan ke luar negeri gitu kan. Nah tapi satu sisi sebenarnya ini juga ada orang-orang yang memang bergantung pada industri tekstil lokal. Nah orang-orang yang bergantung di industri lokal itu juga besar. Makanya ini harus jadi sesuatu yang tidak membunuh satu sama lain sebenarnya. Ke depan bagaimana sih sebenarnya pemerintah harus juga meningkatkan produk tekstil lokalnya ini agar nggak kalah dengan yang datang dari luar, bahkan hanya barang bekas saja kita takut gitu. Yang kalau saya pribadi sebenarnya melihat masalah yang harus diselesaikan adalah masalah daya beli masyarakat, itu harus diselesaikan utamanya. Jadi kita membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa berbelanja lagi, baik itu produk lokal dan produk impor. Kita harapkan banyak lebih produk lokal tentu saja. Oke Bang, ini kan lagi rame pelarangan impor ilegal thrifting. Nah dari sisi lingkungan sendiri kan katanya thrifting ini bisa mengimbangi fast fashion yang kemudian banyak menghasilkan limbah-limbah fashion. Nah gimana pandangan Walvis Bang? Kalau Walvis sendiri sebenarnya ya nggak masalah ya terhadap thriftingnya ya, tidak ada masalah, kita tidak ada masalah. Jadi kalau orang yang jualan thrifting, jualan baju layak pakai gitu ya, itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Memang yang jadi masalah itu impor sebenarnya, impor baju bekas atau pakaian bekas. Itu seringkali dia nggak cuma sekedar baju bekas atau pakaian layak pakai yang masuk gitu ya, macam-macam yang masuk dan nggak semua juga sebenarnya, ini kalau dari sisi lingkungan ya, semuanya sebenarnya layak pakai gitu. Ada yang sebenarnya dia kayak semacam dumping limbah begitu ya ke negara miskin gitu ya, negara berkembang, dia nggak bisa buang di wilayahnya, ya buang aja ke negara berkembang. Di negara berkembang jadi sebenarnya nggak semuanya juga laku terjual, bisa dijual atau layak pakai, itu jadi sampah ataupun limbah di negara berkembang gitu. Oke, kalau Abang melihat tren hidup thrifting ini sebenarnya memang bisa mengurangi limbah tekstil atau justru sebaliknya, justru malah menambah akibat impor tadi Bang? Kalau kita sebenarnya sepakat dengan ini ya, sepakat dengan model-model thrifting gitu ya, sesuai gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat sumber pakaiannya begitu ya. Kalau sumber pakaiannya dari sumber yang bermasalah, misalnya dari rantai pasoknya bermasalah, ya itu juga sebenarnya nggak menyelesaikan kalau persoalan lingkungan nggak selesai juga di lingkungan. Tetap aja itu jadi fast fashion di negara sananya begitu ya. Orang jadi kayak
ini ada yang nampung di Indonesia, ya udah kita buang aja ke Indonesia gitu. Akhirnya kita jadi penampungan dari yang fast fashion di luar begitu. Kitanya nggak fast fashion tapi di luarnya fast fashion. Kalau mau fast fashion ya udah di lingkaran yang betul-betul memang menjaga betul-betul ya bajunya bisa dipakai ulang dan segala macam, menggunakan lebih sedikit jejak karbonnya begitu ya. Nggak asal misalnya kita pakai baju bekas, tapi sebenarnya kita membantu si industri fast fashion di tempat lain itu jadi makin cepat gitu ya, karena ada yang menampung bajunya ya. Kalau misalnya dulu dia istilahnya pakai bajunya dibuang gitu aja, nggak ada yang nampung ya. Nah sekarang kan bahkan dibeli bajunya dengan harga yang lumayan, itu yang malah jadi memicu sebenarnya fast fashion di tempat lain gitu. Larangan thrifting mungkin sebenarnya baik, melindungi industri, menjaga kesehatan dan menutup celah pajak. Tapi kenyataannya yang kena duluan justru rakyat kecil. Mungkin sebelum melarang kita perlu belajar siapa yang sebenarnya perlu kita lindungi. Sampai jumpa.